Minasan, setelah Sung Jinwoo berhasil menyelesaikan quest untuk mengumpulkan 10.000 jiwa dari Istana Iblis, Jinwoo pun memutuskan untuk pergi ke kantor Asosiasi Hunter Korea untuk melakukan evaluasi ulang pada ranknya. Karena ia merasa kekuatannya yang sekarang sudah setara dengan Hunter rank S. Lantas, kehebohan apa yang terjadi Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari dalam kantor Asosiasi Hunter, Jinwoo mendaftarkan dirinya untuk melakukan uji evaluasi peringkat Hunter. Kemudian ia pun duduk sambil menunggu antrian. Ia mengamati tidak ada yang berubah sejak dulu, di mana para hunter dari guild kecil yang sedang mencoba melakukan rekrutmen kepada hunter yang baru selesai evaluasi. Om-om yang duduk di dekat Jinwoo mulai berucap bahwa sebaiknya jangan bergabung dengan guild macam itu, karena guild kecil sering berusaha melakukan raid yang berbahaya dengan rasio kematian yang cukup tinggi. Jinwoo yang pernah merasakan raid saat masih di rank E pun tidak menampik dinamika yang terjadi terhadap guild kecil. Mereka tidak bisa terus-terusan untuk menjalankan raid di dungeon rendah dengan pasukan tim raid yang mereka punya. Tapi di saat yang sama, mereka juga tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan dungeon rank tinggi. Jadi, tidak aneh tingkat kecelakaan mereka cukup tinggi. Terlihat seseorang yang keluar dengan muka lesu dan lemas. Si Om dengan percaya diri memberikan nasihat agar tidak berharap tinggi agar tidak gugup. Selama takdirmu tidak berada di rank E, maka masih ada harapan untuk mendapatkan uang agar bisa bertahan hidup. Ternyata, hal itu membuat seseorang yang duduk di samping Jinwoo mulai merasa cemas dan gelisah memikirkan nasibnya yang memiliki banyak hutang dan berharap bisa mendapatkan rank C. Jinwoo yang melihat fenomena hunter ini pun tidak heran, karena tingkat rank seseorang akan mengubah kehidupannya. Karena kekuatan seorang hunter ditentukan oleh rank mereka, sehingga tidak peduli seberapa banyak orang itu berlatih, baik itu berpedang maupun melatih tubuhnya. Hal itu tidak akan bisa mengimbangi jarak rank yang sudah tertanam di tubuh mereka, dan juga tidak akan bisa mengabaikan perbedaan pendapatan yang sangat jauh antara rank rendah dan rank tinggi. Bahkan, untuk seorang yang setiap hari berlatih pedang seperti Hunter Song Chiyol, tidak bisa menandingi Kang Tae-shik karena perbedaan rank mereka. Jinwoo juga merasakan hal itu ketika ia sudah banyak melakukan raid namun masih belum bisa lepas dari peringkat rank E-nya. Tetapi Jinwoo sekarang sangat optimis akan evaluasinya setelah berhasil mengalahkan bos monster rank S. Terlihat si Om yang banyak ngomong tadi keluar dari ruang evaluasi dengan wajah sedih dan tidak percaya bahwa dia masih rank E. Membuat pria di samping Jinwoo semakin gugup lalu menyuruh Jinwoo untuk masuk duluan. Setelah memperkenalkan dirinya kepada petugas wanita dalam ruangan yang sudah terdaftar bahwa ia adalah rank E, Sung Jinwoo kemudian meletakkan lengannya di alat pengukur kekuatan berbentuk bola kristal berwarna hitam untuk mengevaluasi ulang kekuatannya. Seorang staf mengoceh tentang hunter rank E yang selalu ingin mengecek ulang kemampuannya. Beberapa saat kemudian, alat pengukur kekuatan peringkat hunter menunjukkan tanda error yang membuat staf pemeriksa menjadi bingung karena baru melihat hal aneh seperti ini. Kemudian seorang staf pria muncul menanyakan keberadaan dari Chang Shik dan menanyakan mengapa ia sendirian melakukan evaluasi hunter. Staf wanita itu menjawab bahwa dia sedang pergi ke kamar kecil, kemudian ia mencoba memberitahu kepada staf pria itu bahwa ada hal aneh yang terjadi, yaitu alat detektor menunjukkan tanda error. Staf pria yang melihatnya nampak sangat terkejut, kemudian menanyakan kepada staf wanita, sudah berapa lama ia bekerja di sini? Dengan polos, staf wanita menjawab bahwa dia sudah bekerja selama 6 bulan. Ia bertanya balik, apakah ada yang salah dengan itu? Staf pria tersebut memakluminya karena masih baru 6 bulan bekerja di bagian evaluasi hunter. Karena terakhir kalinya ada Cha Hae-in yang melakukan evaluasi hunter sekitar 2 tahun yang lalu, di mana ia mendapat peringkat rank S. Staf pria dengan wajah yang panik menyuruh staf wanita untuk memanggil Chang Shik secepatnya. Namun melihat staf pria dengan wajah yang panik, staf wanita itu menanyakan, sebenarnya
apa yang sedang terjadi. Staf pria itu pun menjelaskan bahwa ini bukan error, tapi alat detektornya tidak bisa untuk mengukur kekuatan Hunter tersebut. Yang berarti pria yang berdiri di depan alat detektor merupakan seorang Hunter rank S yang ke-10 di Korea Selatan. Sementara itu di luar kantor Asosiasi Hunter, Ketua Woo Jin Chul sedang bersama seorang Hunter yang membahas masalah Red Gate yang pernah terjadi di Korea dan menduga adanya keterlibatan Hunter Hwang Dong-soo dari Guild Scavenger. Namun Woo Jin Chul menegaskan bahwa Hwang Dong-soo bukanlah orang yang membantu dalam menyelesaikan Red Gate, melainkan ada seseorang yang ia curigai, namun ia belum bisa untuk menyebutkan siapa orangnya karena belum mendapatkan banyak informasi. Mereka berdua juga membahas tentang semut terbang yang bangkainya berhasil ditemukan di pantai Jepang. Pembicaraan mereka teralihkan oleh keributan yang terjadi di gedung B tempat ruangan evaluasi dan memutuskan untuk menuju ke sana. Staf pria menjelaskan bahwa alat detektornya tidak bisa mengukur kekuatan sihir dari Sung Jin-woo, sehingga ia menyarankan untuk memakai alat detektor yang tingkat ketelitiannya lebih tinggi, sehingga membutuhkan izin dari atasan Asosiasi Hunter dan menyuruhnya untuk datang 3 hari lagi. Semua orang yang mendengar itu pun sangat terkejut mengetahui ada seorang Hunter yang kekuatannya tidak bisa diukur. Apalagi ada sebuah rumor yang beredar bahwa Hunter yang kekuatannya tidak terukur oleh alat detektor, maka dia adalah Hunter rank S dan menjadi Hunter rank S yang ke-10 di Korea Selatan. Tiba-tiba dari arah pintu masuk kantor Asosiasi Hunter, orang-orang kembali dikejutkan dengan kedatangan Choi Jong-in, seorang Master Guild dari Guild Hunters pakai S terbaik di Korea Selatan. Dia juga dipanggil dengan sebutan Ultimate Soldier karena sihirnya mampu untuk memusnahkan gedung dalam sekali serang. Sung Jin-woo yang mendengarnya justru merasa bahwa dirinya lah yang seharusnya mendapatkan julukan tersebut karena dengan kemampuannya yang sekarang, ia sangat mudah untuk melakukannya. Woo Jin Chul yang mengetahui bahwa Sung Jin-woo sudah menjadi Hunter rank S pun sangat terkejut. Choi Jong yang melihat Sung Jin-woo sudah yakin bahwa dia adalah Hunter rank S tanpa adanya alat detektor, karena ia bisa merasakan aura energi yang terpancar dari Sung Jin-woo. Ia pun mulai memperkenalkan diri dan berusaha bernegosiasi untuk mengajaknya bergabung ke Guild Hunters miliknya. Namun Sung Jin-woo tidak terlalu menghiraukan ucapan dari Choi Jong-in dan berjalan melewatinya dengan santai, sembari memikirkan apa yang akan dilakukannya dalam waktu 3 hari sambil menunggu evaluasi ulang. Jin-woo pun berencana untuk kembali ke Istana Iblis agar bisa membuat obat untuk ibunya secepatnya. Orang-orang yang melihatnya merasa heran karena seorang Choi Jong-in yang merupakan Master Guild dari Guild Hunters pakai S terbaik di Korea justru ditolak begitu saja oleh Sung Jin-woo yang menjadi Hunter rank S ke-10. Choi Jong-in kemudian menanyakan sesuatu kepada Ketua Woo Jin Chul tentang apakah ada yang salah dari caranya mengenalkan diri dan apakah memang dia terlalu memaksanya. Sambil melihat ke arah Sung Jin-woo yang sudah pergi tanpa membuat suara sedikit pun. Choi Jong-in merasa jika Jin-woo adalah Hunter tipe assassin yang luar biasa. Karena itulah ia ingin mengajaknya bergabung ke dalam Guild Hunters agar guildnya memiliki 3 Hunter rank S dan membuat guildnya berada dalam jajaran atas dunia. Baek Yeon-ho yang mengetahui bahwa Sung Jin-woo sudah menjadi rank S segera menuju ke kantor Asosiasi Hunter dengan terburu-buru, kemudian dikejutkan dengan kehadiran dari Master Guild Choi. Baek Yeon-ho menanyakan keberadaan dari Sung Jin-woo dengan nafas yang terengah-engah, membuat Choi Jong-in mengetahui Baek Yeon-ho datang dengan berlari dari kantor White Tiger menuju ke kantor Asosiasi Hunter. Choi Jong-in kemudian berjalan ke arah Baek Yeon-ho dan menyampaikan bahwa setelah ia melihat sikap dari Sung Jin-woo, ia bukanlah orang yang bisa didapatkan dengan mudah. Dengan rasa kesal, Baek Yeon-ho pun merasa sudah terlambat untuk bisa mendapatkan Sung Jin-woo dan terjebak di antara Hunter rank rendah yang ingin masuk ke guildnya. Selanjutnya, Sung Jin-woo kembali mengunjungi ibunya di rumah sakit. Jin-woo terus memandangi ibunya dan berharap ibunya bisa bangun lalu membuka matanya walau hanya sesaat. Ternyata
ibunya menderita penyakit yang disebut sebagai tidur abadi, di mana penyakit ini muncul setelah adanya gap dan membuat seseorang tertidur sampai tidak bisa terbangun lagi. Jinwoo terus menatap wajah ibunya, kemudian berjanji akan menyelamatkan ibunya sebentar lagi. Sung Jinwoo merasa dirinya harus bertambah kuat lagi karena jika bos menengah saja sudah kuat, maka ia merasa akan mudah dikalahkan oleh bos lantai atas. Sementara itu di depan ruangan rumah sakit, ternyata Ketua Woo Jin Chul sedang menunggunya untuk menanyakan kecurigaannya tentang apakah benar Jinwoo satu-satunya orang yang mengalahkan monster sarang ganda, hingga membuat dirinya belajar bahwa sudut pandangnya selama ini terbukti tidak akurat. Dengan santai, Jinwoo hanya berjalan melewati Woo Jin Chul seakan tidak ingin membahas masalah itu. Woo Jin Chul mengungkapkan bahwa divisi monitoring memiliki tujuan utama, yaitu berurusan dengan manusia dan bukan monster. Dengan kata lain, mereka memantau dan memberi hukuman kepada hunter yang melanggar aturan. Walaupun hal itu tidak ada artinya bagi seorang hunter rank S. Woo Jin Chul dengan sopan meminta kepada Jinwoo untuk bisa meluangkan waktunya sebentar karena ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Rupanya dia adalah pemimpin asosiasi hunter, Go Gun-hee. Dengan ramah, Go Gun-hee menyambut kedatangan dari Sung Jinwoo. Go Gun-hee memberi ucapan selamat kepada Jinwoo yang telah berhasil menjadi hunter rank S dan menjelaskan bahwa sejujurnya pengukuran ulang tidak ada artinya karena detektor hanya membantu untuk mencacah informasi dan bukanlah suatu alat yang bisa mengukur jarak kekuatan bahkan untuk mengukur rank saat ini. Karena untuk membedakan antara rank S, rank SS, atau rank triple S tidak akan sanggup. Jinwoo pun menanyakan alasan mengapa ia harus menunggu selama 3 hari untuk mengetahui hasil evaluasinya. Ternyata itu hanya alasan asosiasi hunter agar bisa memberi mereka waktu untuk bertemu dengan hunter rank S seperti Jinwoo dan mulai memberikan suatu penawaran. Walaupun mereka bukanlah perusahaan sehingga tidak bisa menjanjikan uang yang banyak, namun ia bisa membantu Jinwoo untuk melangkah di jalan yang berbeda. Jinwoo pun penasaran maksud dari Go Gun-hee. Dengan wajah yang penuh semangat, Go Gun-hee menawarkan Jinwoo untuk bisa menjadi hunter yang terus berkembang di jalan yang berbeda. Nah, minasan, apakah Jinwoo akan tertarik bergabung ke dalam guild yang terus berdatangan untuk merekrutnya sebagai hunter rank S ke-10? Kita lanjut di video berikutnya ya. Dah.